Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda ketika kamu sering tiba-tiba teringat mantan. Nah, jadi tiba-tiba teringat itu berbeda dengan kita yang mengingat-ingat, ya, atau menghayalkan, membayangkan, berangan-angan tentang mantan. Nah, itu beda ya. Kalau kita yang menghayalkan mantan, itu artinya kita yang teringat mantan. Tetapi ini kita sama sekali tidak sedang menghayalkan mantan. Misal kita sedang ngobrol dengan teman-teman, asik, bercanda, dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba kita teringat mantan, muncul bayangan mantan. Kita lagi bekerja, tidak ada satu pun yang berada di sekeliling kita, apakah orang, apakah benda-benda, apakah aroma parfum dan seterusnya, yang bisa membuat kita teringat kepada mantan. Tapi tiba-tiba saja kita teringat mantan. Kita sedang nyetir, ya, sedang bawa kendaraan. Kendaraannya berbeda sekarang dengan yang sering kita gunakan saat masih bersama mantan dulu. Aroma parfum mobilnya juga berbeda. Jalan yang kita lewati, jalan yang berbeda dengan yang biasa kita lewati dengan mantan dulu. Tapi tiba-tiba kita teringat, melintas bayangan mantan. Nah, sesungguhnya itu pertanda apa? Karena banyak tuh saya baca di komen yang mengalami hal yang demikian, ya. Jadi sebenarnya itu kabar baik, ya. Kenapa kabar baik, ya? Karena ketika kita yang mengingat mantan, menghayalkan mantan, maka kita yang akan memberikan pengaruh kepada mantan, ya. Jadi satu-satunya teori ilmiah yang ada di dunia pada saat ini untuk menjelaskan gejala ini itu adalah teorinya Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield, ya, tentang interbrain. Sering sudah kita bahas itu, ya. Teman-teman yang belum tahu tentang interbrain nanti bisa browsing sendiri. Banyak kok website yang menulis tentang itu, Profesor Digby Tatum, ya, tentang koneksi pikiran. Nah, jadi ketika kita yang menghayalkan mantan, maka mantan yang terkena pengaruh dari kita. Tetapi kita yang tiba-tiba teringat mantan, maka artinya mantan yang sedang memberikan pengaruhnya kepada kita. Mantan yang sudah memancarkan sinyal dari pikirannya yang diterima oleh pikiran kita. Dan intuisi kita memahami bahwa ini yang sedang memikirkan kita adalah mantan. Sehingga yang muncul adalah bayangan mantan, ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat video-video terdahulu, ya. Kita sudah cukup mendalam tuh, ya, mengupas tuntas tentang teori interbrain, ya. Nah, jadi apa tandanya ketika kita tiba-tiba teringat mantan? Sebenarnya ini berkaitan dengan koneksi pikiran semua. Satu, ketika kita tiba-tiba teringat mantan, itu menunjukkan bahwa pada saat ini mantan sangat sering, ya, memikirkan kita. Entah memikirkan kebaikannya, entah memikirkan keburukannya,
entah dia sedang belajar membenci kita, dan seterusnya. Tetapi dengan tingginya intensitas, ya, semakin seringnya kita tiba-tiba teringat kepada dia, itu menunjukkan bahwa dia juga mengalami peningkatan dalam membayangkan kita, mengingat kita, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tiba-tiba teringat mantan, itu menunjukkan bahwa pada saat ini mantan banyak membicarakan kita. Ketika dia membicarakan kita, dia menggunakan pikirannya juga, ya, dan pikiran itu yang memancarkan sinyal. Dia ngerasani kita bersama teman-teman dan sahabat-sahabat terbaiknya, ya. Kemudian apakah yang dia rasani itu yang baik-baik atau tidak, ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia saat ini banyak berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah membahas tentang postingan-postingan kita, dan seterusnya. Nah, menariknya, perpisahannya sudah lama nih, ya, dan semakin lama justru mantan semakin banyak membicarakan kita. Tandanya tadi kita tiba-tiba teringat mantan, karena saat membicarakan kita, mantan memikirkan kita. Dan tidak terbatas di situ. Mantan ngobrol dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Mereka juga ketika membicarakan kita, memikirkan kita kan, otomatis kan, sehingga muncul bayangan mantan. Melintas pula bayangan teman, sahabatnya, dan seterusnya. Jadi mereka tidak pernah menyadari itu, bahwa ketika mereka membicarakan, kita bisa tahu, karena tanpa mereka sadari, mereka memancarkan sinyalnya dari pikirannya kepada pikiran kita. Ya, jadi muncul semua tuh, melintas. Walaupun bayangan, gambaran mantan di dalam benak kita itu yang paling kuat, tapi bayangan teman-temannya muncul semua. Jadi itu ya, berkaitan juga dengan pikiran. Artinya mantan banyak membicarakan kita. Kalau membicarakan terus, itu tandanya apa? Ya tandanya dia masih mencintai. Apalagi setelah perpisahan itu lama terjadi. Seharusnya kan kalau orang sudah berhasil melupakan, sudah move on, semakin lama perpisahan terjadi, semakin jarang pula orang membicarakan mantannya. Kan seharusnya begitu. Tapi ini kan tidak. Justru intensitas kemunculan mantan di dalam benak kita semakin tinggi. Tidak cuma mantan, tetapi juga bayangan dari teman sahabatnya juga bermunculan semua, yang menunjukkan saat ini mereka semua memikirkan kita, ya. Artinya kan mereka kalau kumpul-kumpul tidak cuma diam memikirkan kita, ya. Munculnya bayangan tadi karena mereka mengirimkan sinyal dari pikirannya karena sedang membicarakan kita, ya. Nah, mereka membicarakan padahal waktunya sudah lama perpisahan itu terjadi dan tambah sering membicarakan. Itu kan menunjukkan bahwa seiring perjalanan waktu bukannya berhasil melupakan mantan, justru tambah penasaran. Tambah penasaran artinya dia tambah cinta. Orang mencintai itu penasaran. Ya, orang membicarakan itu mencintai. Kalau orang tidak cinta, malas dia membicarakan seseorang. Ya. Nah, ketika orang membicarakan dan itu selalu terjadi, maka maknanya mantan masih mencintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut
orang yang ia cintai itu. Nah, itu yang kedua ya, tetap berkaitan dengan pikiran. Dan yang ketiga, ada waktu-waktu. Sehingga kita bisa tahu, ternyata mantan sekarang banyak berdoa tentang kita. Kapan waktu terbaik atau waktu paling favorit orang berdoa? Biasanya setiap selesai mengerjakan sholat ya. Nah, jadi misal waktu setelah selesai sholat zuhur, ya, tiba-tiba muncul bayangan mantan. Selesai kita mengerjakan sholat maghrib, tiba-tiba muncul bayangan mantan, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa melihat itu ya. Kalau subuh bangunnya nggak kesiangan, artinya sholatnya tepat waktu, dan kita misalnya juga tahu kebiasaan mantan sholatnya tepat waktu. Bangunnya artinya bareng tuh, walaupun jaraknya puluhan kilometer. Tiba-tiba selesai sholat, teringat mantan. Selesai zuhur juga begitu, selesai asar juga begitu, selesai maghrib juga begitu, selesai isya juga begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan mulai banyak atau mulai rajin berdoa tentang kita. Kenapa dia berdoa? Apapun, ya, apakah dia ingin kembali bersama kita lagi, ataukah dia berdoa agar bisa melupakan kita. Kalau dia pun berdoa agar bisa melupakan kita, maknanya tetap sangat luar biasa. Artinya, rentang waktu perpisahan yang panjang itu tetap tidak bisa membuat dia lupa tentang kita. Nah, jadi itu 3 tandanya ketika pada saat ini kita tiba-tiba sering teringat mantan. Semoga itu tanda yang sangat baik, dan semoga itu tanda bahwa mantan akan segera kembali sebagai jodoh terbaik dalam hidup kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.